Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan proyek kita dalam matkul pola perancangan Teknik Informatika Universitas Brawijaya tahun ajaran 2021-2022. Saya Dimas Kurniawan Ramadan dengan NIM 1951502001128 dan teman saya Fitra Bagus Arfianto dengan NIM 1951502071126 dari kelas TIFA Pola-Pola Perancangan. Yang pertama, ada permasalahan di mana ini merupakan dasar dari pengembangan aplikasi kita. Latar belakang, dalam perusahaan ATK terdapat gudang yang dikelola oleh Pak Fitra sebagai divisi gudang dan Pak Dimas sebagai divisi finance. Divisi gudang bertugas mengelola barang, sedangkan divisi finance bertugas mengelola daftar harga dari barang-barang yang tersedia pada gudang. Perusahaan ATK merupakan perusahaan internasional yang memiliki kerjasama dengan customer perusahaan cabang dari negara lain. Di antaranya adalah negara Jepang dan USA atau Amerika Serikat. Kemudian permasalahan. Permasalahan yang ditemukan adalah pada mata uang dan penamaan barang yang berbeda dari kedua negara tersebut, belum sesuai dengan data gudang di pusat. Dengan memanfaatkan kombinasi abstract factory pattern, observer pattern, dan template pattern, dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua ada metodologi, di mana ini merupakan proses tahapan dari pengembangan aplikasi kita. Yang pertama, kita jelaskan dalam diagram alir. Pertama, kita akan mengidentifikasi permasalahan. Dan kedua, kita melakukan perancangan basis diagram. Yang ketiga, kita melakukan perancangan basis diagram. Dan akhirnya yang keempat, kita akan mengimplementasikannya ke dalam aplikasi kita. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 desain pattern, yaitu yang pertama, abstract factory pattern dan template pattern. Yang ketiga ada observer pattern. Nah, di sini adalah kelas diagram dari kita, yang dimana abstract dan template pattern itu pertama ada abstract class template, di mana itu ada di public abstract class employee, dan concrete abstract class template berada pada kelas user 1 dan user 2, di mana mereka akan mengextend dari kelas employee. Dan kemudian untuk observer pattern, pertama ada subject class observernya berada pada public class user 1 dan user 2, yang di mana mereka mengextend dari kelas employee. Kemudian abstract observernya berada pada public abstract observer pada kelas observer. Yang ketiga, concrete observer berada pada kelas gudang US dan gudang Japan, yang di mana mereka mengextend dari kelas observer. Yang ketiga, kita ada hasil, yang di mana ini hasil dari implementasi dan penerapan desain pattern pada aplikasi kita. Yang pertama ada employee class, di mana kelas abstrak ini merupakan induk dari kelas user 1 dan user 2, sehingga semua aktivitas atau fungsi yang terdapat dalam user 1 dan user 2 sama dengan induknya atau employee. Dan kelas employee ini merupakan abstract template dari template pattern dan merupakan induk dari abstract template juga. Kemudian ada user 1 dan user 2, di mana dua kelas ini mengextend dari employee dan merupakan anak dari kelas employee, sehingga fungsinya merupakan turunan dari employee kelas, dan dua kelas ini mempunyai dua peran dalam kombinasi pattern sebagai penghubung pattern, yaitu sebagai concrete abstract dari template pattern dan subject dari observer pattern. Yang ketiga ada observer Java, di mana kelas abstrak ini sebagai interface atau kelas abstrak yang mendefinisikan operasi yang digunakan untuk memberi notifikasi objek ke anak kelas, dan kelas observer ini merupakan observer itu sendiri di observer pattern. Yang keempat, ada kelas gudang Japan dan kelas gudang US, di mana kelas ini merupakan mengextend dari observer dan merupakan anak dari kelas observer, sehingga fungsinya merupakan turunan dari observer, dan peran dua kelas ini merupakan concrete observer dari observer pattern.
Selanjutnya hasil di sini pada aplikasi GUI yang telah dibuat ditampilkan main view, yakni pada tampilan awal kita membuat sebuah fungsi login yang digunakan user untuk masuk ke dalam aplikasi ini. Dalam fungsi login ini kita hanya memasukkan admin saja untuk dapat masuk ke dalam aplikasi atau sistem. Selanjutnya pada tampilan utama ini merupakan tampilan setelah kita berhasil melakukan login dari sistem yang telah dibuat. Di sini terdapat pilihan button ataupun tombol seperti gudang Jepang dan gudang Amerika. Selanjutnya, aplikasi apabila kita memilih pada gudang Jepang, di sini akan mengeluarkan fungsi untuk menginputkan nama barang. Selanjutnya, apabila kita menginputkan nama barang berupa nama barang seperti pensil, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti pada tampilan hasil input pensil. Nama barang tersebut akan berubah bahasanya menjadi bahasa Jepang, dan kurs uangnya juga akan mengikuti mata uang Jepang, yakni sebesar 27,567 yen. Kemudian apabila kita menginputkan dengan nama buku, maka tampilannya akan menjadi seperti pada tampilan hasil input buku. Di sini buku juga akan berubah bahasa menjadi bahasa Jepang dan nilai mata uang dalam negara Jepang yakni sebesar 36,877 yen. Kemudian untuk input barang lain selain dari kedua barang tersebut atau stok barang di gudang habis, maka akan menghasilkan output seperti pada tampilan hasil input barang lain seperti berikut. Kemudian apabila kita memilih pada gudang Amerika, di sini juga akan mengeluarkan fungsi input nama barang. Selanjutnya apabila kita memasukkan nama barang berupa pensil, maka akan keluar tampilan yang telah merubah bahasanya menjadi pensil dan kurs uang juga ikut berubah menjadi 0,25 dolar Amerika. Dan untuk inputan buku di sini juga akan berubah bahasa menjadi book dan nilai mata uang pun juga berubah menjadi 0,33 dolar Amerika. Selanjutnya untuk input barang lain dari kedua barang tersebut atau stok barang di gudang habis, maka akan menghasilkan output berupa message nama barang tidak tersedia. 4. Testimoni. Testimoni menurut kami dengan penggunaan desain pattern yang ada, ini memudahkan dalam membuat aplikasi. Kita tidak memerlukan banyak source code, tetapi aplikasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.